Shalom, salam sehat bagi kita semua, salam penuh sukacita. Bapak Ibu Saudara-saudara, sebelum kita melakukan aktivitas kita, saya mau mengundang kita untuk mendengar firman Tuhan. Namun sebelumnya kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga buat penyertaan-Mu, buat cinta kasih-Mu yang Tuhan berikan kepada kami. Pada pagi hari ini Tuhan, Engkau layakkan kami melalui napas kehidupan kami memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan, biarlah pagi hari ini kami merindukan pertolongan Tuhan melalui firman-Mu untuk menghantar kami melakukan segala aktivitas kami. Inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu yang rindu akan firman-Mu. Berbicaralah Engkau Tuhan, kami telah siap untuk mendengarkannya dalam Kristus Yesus. Amin. Jemaat yang terkasih, firman Tuhan pada hari ini Senin 15 November 2021 tertulis di dalam kitab Yohanes pasal 3 ayat 20. Sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang terkasih, ada satu hal yang tidak pernah kita sadari yang kita lakukan dalam hidup kita ini untuk mencapai suatu keinginan dan ambisi, yaitu menyalahgunakan kebenaran. Artinya, Bapak Ibu Saudara-saudara, karena ambisi, karena keinginan, kebenaran itu bisa kalah. Kebenaran itu bisa kita tidak perlihatkan. Kebenaran itu bisa tidak memihak kepada kita. Contohnya tentang kasih. Melalui firman Tuhan pada pagi ini ada pertanyaan khusus bagi kita. Kenapa manusia itu membenci terang? Kenapa kita sering melakukan yang jahat? Jawaban yang tepat adalah karena manusia itu mengasihi dosa. Karena manusia itu senang dengan kejahatan. Sehingga dia dengan segala usaha akan menutupi kejahatannya dan rindu akan melakukan kejahatan tersebut. Memang dalam prakteknya sebagai manusia yang memiliki kebebasan, kita dapat memilih hidup dalam terang atau hidup dalam kegelapan. Kita memilihnya sendiri, sekaligus kita diperhadapkan dengan resiko dan keuntungannya seperti dalam firman Tuhan pagi ini. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Ini yang menghalangi kita untuk melakukan kebaikan dan untuk hidup dalam terang. Karena satu hal, yaitu kita mencintai perbuatan-perbuatan jahat itu. Bapak Ibu Saudara-saudara, perbuatan-perbuatan yang jahat itu selalu kita rindukan. Karena apa? Karena kita hanya menginginkan hasilnya dalam kehidupan kita. Karena kita hanya merindukan hasilnya, menginginkan hasilnya untuk kehidupan kita. Saudara-saudara, dalam firman Tuhan dikatakan bahwa kegelapan itu bukan saja sebagai pribadi atau kuasa iblis, namun kegelapan itu menjadi pilihan manusia agar mereka dapat melakukan apa saja
yang mereka kehendaki tanpa diketahui orang lain. Firman Tuhan mengatakan bahwa ketika kita menjadi orang Kristen, posisi kita adalah keluar dari kegelapan dan masuk ke dalam terang. Kita ingat itu Bapak, Ibu, Saudara-saudara. Ketika posisi kita menjadi orang Kristen, ketika kita menjadi orang Kristen, maka posisi kita adalah posisi yang sudah keluar dari kegelapan itu, sudah meninggalkan kejahatan itu dan masuk ke dalam terang atau melakukan yang benar. Firman Tuhan juga dengan tegas mengatakan bahwa Allah yang Maha Kasih itu menciptakan manusia dengan hak untuk memilih. Ketika Adam dan Hawa ada di Taman Eden, Tuhan sudah memerintahkan untuk tidak memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Tetapi Hawa memilih untuk melakukan hal itu sebaiknya. Dan itulah yang kita lakukan. Tentu dengan hukuman yang telah mereka terima, mungkin manusia saat ini akan jerah, tetapi tidak mau jerah. Bahkan banyak dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia itu, dan itu kenyataan. Pada pagi hari ini juga kita diajak oleh firman Tuhan untuk memilih. Seperti apa yang dikatakan, seperti apa yang dilakukan oleh Allah kepada Hawa, seperti itulah Allah berfirman kepada kita pada pagi hari ini. Melalui kebaikan Tuhan, Dia suruh kita memilih. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, jika kita melihat belakangan ini, banyak orang yang menyalahgunakan jabatan dan pendidikan yang telah diberikan Tuhan kepada manusia itu, hanya untuk mencari kekayaan semata-mata, hanya untuk mencari uang semata-mata, hanya untuk mencari harga diri semata-mata. Bahwa tanpa kita tidak sadar, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, firman Tuhan juga sudah berkata kepada kita dalam 1 Timotius 6 ayat 10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Kita diberikan Tuhan kesempatan untuk memiliki uang dan mencari uang. Tetapi Tuhan mengingatkan kita supaya kita jangan memberikan cinta kita yang berlebihan kepada uang itu. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Itu bisa kita lihat. Ada orang demi uang menjual imannya. Ada orang demi uang menjual jabatannya, menjual prestasinya. Coba kita bayangkan, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, sesuatu yang dipaksa. Sebenarnya kalau dia sabar, bukan hanya karena menjual imannya, maka dia sampai kepada prestasi yang lebih tinggi. Tetapi coba kita lihat, tanaman yang sugianya bertumbuh dan bertunas dan berbuah dengan waktu yang sudah ditentukan, ibaratnya 3 bulan berbuah, maka ada sesuatu obat yang bisa memaksa dia untuk berbuah dalam 1 bulan, pasti itu tidak akan baik. Demikian juga dengan kehidupan kita. Ketika kita harus menjual iman kita, maka kita berpikir setelah saya pindah keyakinan, kepercayaan, maka prestasi saya akan seperti ini, jabatan saya seperti ini. Tuhan tidak menginginkan itu, karena Tuhan sudah menginginkan rencana-rencana yang baik dalam kehidupan kita melalui jalurnya, melalui jalannya, melalui tingkatannya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, jangan kita sampai dikuasai oleh hawa nafsu kita. Biarlah segala sesuatu yang kita miliki hanya dalam kebenaran Tuhan,
Seperti apa yang dikatakan di dalam Matius 6 ayat 24, bahwa tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudara, coba kita bayangkan, jika pikiran saudara dibagi dua, 50% untuk dunia, 50% untuk Tuhan, maka mungkin apa yang terjadi? Anda awalnya mengatakan bahwa itulah yang terbaik dan itu yang membuat saya senang. Tapi saya yakin itu tidak akan membuat hidup Anda tenang dan tenteram. Jemaat yang terkasih, pada pagi ini kita hanya diberikan pilihan satu, yaitu hidup dalam terang, hidup dalam kebenaran Kristus. Karena itu bersyukurlah, sebab terang Kristus menyinari setiap kehidupan kita. Bekerjalah dan berkaryalah hanya di dalam Tuhan dan untuk Tuhan. Pasti semua menjadi berkat. Karena itu mari kita memberitakan kepada orang lain bahwa Yesus Kristus adalah terang dunia, bahwa Yesus Kristus adalah sumber berkat dalam kehidupan kita, sehingga dunia ini mengenal Kristus sebagai terang dalam hidupnya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat pagi hari yang indah ini. Kau telah menyapa kami melalui firman-Mu supaya kami hidup di dalam terang dan melakukan yang baik. Karena terang-Mu itu kami yakin akan membukakan hati kami untuk melihat mana yang baik yang kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah mengingatkan kami melalui firman-Mu, di mana setiap harinya kami sering melakukan apa yang menjadi kesenangan dalam pikiran kami, bukan apa yang menjadi kebenaran. Tolong Tuhan, melalui Roh Kudus-Mu, Kau ingatkan dan Kau bimbing kami. Pada pagi hari ini kami berdoa khusus buat seluruh jemaat-Mu, terkhusus kepada jemaat yang pada saat ini Tuhan terbaring di rumah sakit oleh karena penyakit yang datang ke dalam tubuh mereka, yang hinggap di dalam tubuh mereka, yang mengakibatkan suatu beban penyakit dalam tubuh mereka. Biarlah Tuhan yang memberkati setiap obat yang dia makan, memberkati para medis dan tim kesehatan yang telah menangani proses kesembuhannya. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat jemaat-Mu yang pada saat ini yang sedang bergumul, memiliki beban. Dan kami tahu pada saat-saat ini Tuhan, di dalam situasi COVID-19 ini, ada banyak hal yang berdampak dalam kehidupan jemaat-Mu. Dari segi faktor pekerjaan dan segi faktor ekonomi, kami yakin bahwa Tuhan adalah sumber terang, sumber berkat, sumber kemurahan dalam kehidupan kami. Berkati kami Tuhan. Begitu juga bangsa dan negara kami ini. Jauhkan dari setiap provokator, provokasi, jauhkan dari setiap anarkis. Biarlah Tuhan yang membimbing dan menyertai pemimpin negara kami dan memberikan kedamaian bagi kami. Begitu juga Tuhan dengan gereja-Mu HKBP. Kami yakin bahwa gereja-Mu HKBP adalah bagian daripada perpanjangan tangan Tuhan untuk menyampaikan, menyatakan kebenaran dan terang-Mu di tengah-tengah dunia ini. Pakailah kami Tuhan, para hamba-Mu ini, terkhusus berkati Eporus, pimpinan gereja HKBP Tuhan, yang memimpin gereja-Mu HKBP untuk memberitakan firman-Mu. Berkati Tuhan pelayanan mereka, dan begitu juga HKBP, cukupkan Tuhan di mana pada saat ini bergumul dengan dana pensiun. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan telah memberkati setiap jemaat-Mu, dan pakailah Tuhan bahwa setiap jemaat-Mu itu untuk memberikan persembahan yang terbaik di tengah-tengah gereja-Mu untuk mendukung pelayanannya. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat gereja-Mu HKBP Surabaya ini, buat seluruh program-programnya, terkhusus Tuhan di hari-hari yang akan datang. Kami akan melaksanakan program pesta pembangunan, pesta Huria. Biarlah Tuhan, Kau yang menyatakan
segala berkat dan kemurahan-Mu, memberikan sukacita kepada kami, menyempurnakan dan melipat gandakan hasil dari pesta itu Tuhan untuk keperluan gereja-Mu. Terima kasih Tuhan, dengarlah doa kami ini. Kami berdoa hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Anugerah dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat yang terkasih, terimalah salam dari kami seluruh penatua gereja, salam sukacita dan salam sehat. Selamat beraktivitas. Horas, horas, horas.